Nama saya Jeffrey, kebetulan saya bekerja di satu perusahaan sebagai sistem engineer dan produk spesialis. 1, 2, 3. Salam Evata. Peran dari soundman bukan peranan yang kita harus anggap sepele ya tadi dari dibahas tadi kita tadi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan nih. Biasanya apa sih yang dihadapi soundman gereja, kendala-kendalanya? Pastor Yusak apa aja sih kira-kira? Setiap hari dihadapi apa? Bagaimana Pastor? Yang selalu backup. Saya udah melewati masa itu. Gak gampang ya, betul kan? Yes, there are too many requests, you know. Too many request, agree. Setiap orang ingin terdengar katanya seperti itu. Tapi ya kita we do the best udah gitu. Kita nggak bisa mengakomodir semua dan kita juga tidak bisa mengikuti perasaan kita juga. Jadi ya we do the best. Apa yang ada pada saat itu. Ya mungkin someday mereka bilang, wah soundnya udah balas. Oke, someday juga jelek. Ya udah kita terima. Memang itulah keberadaan kita sekarang. Kalau saya berpikir seperti itu gitu. At least seperti tadi sehat jasmani dan sehat rohani. Rohani kita baik waktu kita melayani. Karena saya selalu bukan moto ya. Saya menganggap ketika saya ada di depan mixer ya, saya bertanggung jawab terhadap sound yang nyampe ke jemaat dan sound yang didengar oleh baik panggung. Saya anggap mixer ini mimbar saya untuk melayani Tuhan. Betul. Dan ini Tuhan ada di sini. Jadi setiap saya geser itu fader semuanya, itu saya bertanggung jawab bukan sama manusia saja tapi sama Tuhan. Setuju. Gitu loh. Saya berprinsip seperti itu. Jadi benar seperti Jeffrey bilang nggak boleh kita sampai main handphone. Jadi saya selalu dengerin. Kadang-kadang bisa bareng-bareng volume yang masing-masing sama volume master gitu ya. Kita pegang bersamaan gitu. Karena kita takut di sini kencang, di sini enggak gitu kan. Mungkin itu menyalahi aturan mungkin, tapi betapa kita concern gitu terhadap sound yang ada di gereja itu. Karena kita anggap ini sebuah mimbar kita melayani Tuhan gitu. Bukan berharap menghadapi satu crowd audience yang nantinya akan berakhir dengan tepuk tangan. Ya kita nggak berharapkan tepuk tangan karena upah kita ada di dalam sorga kan. Jadi kita berhadapan sama Tuhan, jangan sampai kita geser ini Tuhan yang marah. Kalau pendeta yang marah ya kita bisa tinggal ya nunduk. Tuhan yang marah. Tapi kalau Tuhan yang marah kan Mau dijemput sekarang? Sekarang mau besok. gitu kan. Ya kan? Gimana mau sembahyang tapi menghadapi aja udah salah kan gitu kan. Akhirnya yang dihadapi adalah biasanya dalam sound gereja itu lagu pertama sama kedua jujur yang saya hadapi, saya stres saudara. Stres gimana caranya nih karena kan pemusiknya lain, semuanya lain, karakternya lain kan. Lagu ke-1 sampai ke-2 biasanya kita nggak bisa ikut menyembah dah. Harus berkonsen sampai dapat. Nah mungkin lagu ketiga baru agak enak. Oke udah bagus dah sampai sini bagus. Mungkin ada yang kasih masukan. Mungkin Bro Jeff naik ke ruang sound. Oh ini kurang ini ya. Jadi mau gak mau kita harus ada kuping lain juga yang kitanya siap dikoreksi. Dan orang lain juga memberikan koreksi kepada kita gitu. Ya harus punya keterbukaan ya soundman ya. Kadang-kadang soundman suka ya mungkin merasa dirinya paling hebat gitu atau paling tahu sehingga kalau dikoreksi merasa tersinggung gitu. Enggak usah kalau kita di gereja kok kurang kekerasan kita turunin pelan-pelan itu kan. Jadi kan ada masukan dari floor misalnya ada yang dari floor datang kita masukkan kita turunin pelan-pelan. Cuman kadang-kadang karena sakingnya suara kenceng orang yang ngomong di bawah sama kita enggak kedengeran jadi mau ngomong mesti datang naik ke ruang sound. Itu di gereja kami itu. Apa? Jadi kita nggak dengar gitu. Jadi harus menerima koreksi gitu ya. Orang sound tuh harus ya, kalau dalam gereja ya harus bisa menerima koreksi. Meskipun kadang-kadang menurut kita udah benar gitu ya. Tapi ya udah kita harus belajar rendah diri gitu. Rendah hati ya. Rendah hati. Kita kecilin dikit gitu. Berarti adjustment maksudnya taraf pemakluman di soundman juga itu penting ya. Walaupun dia tahu banyak segala macam tetapi mungkin ada yang punya golden ear. Lainnya yang mungkin seharusnya dia terlibat sih di operating. Tapi cukup membantu juga. Baguslah kerjasama. Memang pelayan Tuhan memang harus punya kerendahan hati untuk melayani. Karena disitulah makna dari serve. Melayani itu sendiri dengan rendah hati. Ya Tuhan sendiri Allah. Filipi bilang dia mengosongkan diri.
menjadi manusia taat bahkan mati sampai di kayu salib. Lah kita apalagi. Nah itu kendala yang dihadapi. Nah kalau misalkan kayak Bro Jeff ini sama Marco, tunggu kita jangan sampai ke Marco dulu. Jangan sampai ke Bro Jeff dulu deh. Apa sih pengennya pemain musik, kan ini kita ngomong kendala yang dihadapi soundman biasanya seperti apa tadi, tentang kesiapan segala macem, mau nggak mau berarti kita udah mesti ada, kalau seperti ada latihan mesti ada check sound juga di situ. Nah sekarang kalau dari sisi pemusik tuh gimana? Kan biar di pemusik aja antara pemain gitar, drummer pasti ada komunikasi. Walaupun komunikasi cuman komunikasi mata. Terus kita udah tahu, oh dia mau larinya mau kesini nih. Oh dia larinya mau kesini. Kita udah komunikasinya udah enak gitu tuh. Nah sekarang tadi dibilang ada pemusik senior yang mengatakan soundman itu adalah the fifth. Ceritanya kalau misalkan dari 4 itu band di dalamnya itu personalnya. Nah bagaimana, how you communicate gitu. Cara mengkomunikasikannya, pemusik pengen begini dan si sound engineer yang begitu pengennya kayak gimana sih? Sebetulnya intinya musik kepada sound itu cuma satu sebetulnya, bunyi yang tersampaikan, maksud yang tersampaikan gitu. Tapi intinya komunikasi itu syaratnya tuh kalau buat gue sebagai musisi itu harus pertama dari dalam bandnya dulu. Bisa komunikasi jika sepadan gitu. Maksudnya kita mencari teman hidup aja harus sepadan ya. Betul. Supaya komunikasinya baik gitu, lancar, apa yang dimaksud tuh nyampe, dan ya apa yang dia maksud juga nyampe, itu Harmonis sepadan. ya. Ya bisa mencapai sebuah kata ideal harmonis itu ketika kita sepadan. Makanya Enak didengar itu kalau makanya begitu. tim yang dibentuk terus itu lagi sebetulnya ada banyak untungnya. Ada banyak untungnya supaya kita bisa membentuk sesuatu yang continuity, misalnya latihan untuk maksud tertentu akhirnya menjadi sebuah warna, ini namanya tim A gitu. Itu di musik ya. Ini namanya tim B, ini itu kan membuat kesetaraan gitu loh. Maksudnya supaya tujuannya komunikasi yang baik tuh dapat gitu. Nah dari situ ketika sinerginya udah dapat, sampailah kepada personil The ke-5 fifth ini, person si di sound band system, itu. soundman ini gitu. Dia ngerti apa yang dimaksud dengan kami gitu, dengan kita. Ini ternyata musiknya lu lebih demen distorsi gitar ya. Berarti rock dong. Berarti apa yang dikencengin tuh, dia udah tahu tuh apa yang di depan, apa yang di belakang gitu. Jadi sebenarnya intinya hanya maksud yang tersampaikan antara musisi dan sound, sebetulnya seperti itu. Oh gitu toh. Jadi nah ayo silakan. Ya, kalau tolong tanggapi. saya lebih kalau band yang misalkan di rohani ya, kalau band yang di rohani itu atau di sekuler sama aja sebenarnya. Saya lebih dengerin sound saya mati dulu. Front of house-nya, PA-nya, speaker PA itu front of house yang ke jemaat itu saya matiin. Saya akan lebih baik dengerin di panggungnya dulu. Energinya mereka balance apa enggak nih? Di panggungnya drumnya, ampli semua. Agree. Ya, kalau mereka sudah balance, pekerjaan saya lebih gampang. Jadi mereka juga menghormati suara penyanyinya. Betul. Ya kan? Ini kan istilahnya analog ini. Dia paksa kalah sama ampli. Sama gitar digital. Jadi ada batas kemampuan yang dikeluarkan oleh speaker terhadap vokal. Ya kan? Nah, kalau pemain musiknya dewasa, dia cukup nih vokalnya sekian. Nah, musiknya yang turun. Bukannya musiknya yang naik. Akhirnya vokal naik. Kesian vokalnya. Ngos-ngosan. Akhirnya besok habis pelayanan jadi susah, kesian kan? Gara-gara latihan yang itu. Nah, itu adalah pada saat itu yang dibutuhkan soundman adalah mixing di saat itu yang dibilang soundcheck. Beda latihan dan soundcheck. Latihan itu kebutuhannya pemain musik. Dan penyanyi. Itu kebutuhan mereka dengan bentuk aransemen mereka yang mereka mau wujudkan. Tapi soundcheck itu adalah kebutuhan soundman. Dia harus mencari membalance antara instrumen lain dan instrumen teman-teman yang lainnya juga tuh, instrumen dan vokal. Yang dilakukan soundcheck itu adalah dia akan ngangkat vokal senyaman mungkin. Udah cukup nih vokal nih. Pertama vokal dulu ya. Vokal dulu. Bukan kick dulu. Nah, orang biasanya cari individual kick bass. Tapi kalau lengkap, saya akan lebih baik ke vokal. Oh, vokal udah kencengnya sekian. Oke, saya tutup. Baru saya ngangkat kick. Baru saya cari kick, cik, baru saya angkat bass. Baru instrumen saya angkat.
Terserah mau dia drum dulu atau piano dulu. Akan lebih baik pianonya. Kalau kita gereja biasanya Sebelum kick. sebelum kick itu Piano dulu. drum, Oh, drum. maksudnya vokal, Vokal. baru piano. Nah ini kan umumnya gereja, kalau piano nggak kedengeran kayaknya ada Kurang-kurang sesuatu- rohani. kurang-kurang rohani gitu kan. Tergantung. Kurang gereja Kita ya. terbawa sama Don Moen. Don Mon. Sama terbawa sama itu. Nah saya bilang kalau di gospel pianonya nggak kedengeran. Cari lagu gospel Israel yang piano kedengeran, nggak mungkin. Dia akan lebih tetap drum, bass, gitar sekali-sekali. Warnanya Hammond paling. Karakternya kayak yang dari Australia itu muncul pun punya karakter-karakter Iya, berbeda. punya warna yang berbeda-beda. Oke. Hillsong gitarnya juga istilah kita kalau berbicara yang dari Australia, gitarnya juga nggak wah-wah banget. Beda lagi yang namanya yang Planet Shaker, wah itu lebih garang, rock banget. Jadi ada macam-macam yang soundman itu kita harus tahu, baru kita bawa, oh warnanya band Bro Marco ini nih. Betul. Nah saya harus bawa energinya dia Oh mewakili. gitu. Berarti pertama tetap vokal dulu yang Vokal di dulu. close dulu, Iya. dikunci dulu. Kunci sekian besarnya. Dan umumnya gereja yang berikutnya baru masuk ke piano. Baru ke instrumen lain. Instrumen teman-temannya. Jadi kita memisahkan frekuensi, baru kita pisahin frekuensinya, biar nggak tabrakan. Jadi misalkan nah kalau saya biasa mixing itu, singer sama WL itu tipis. Ada beberapa gereja yang singernya lari duluan, bahasa saya paling kenceng, lari duluan saya bilang. Sama singernya kayak tipis banget. Padahal si WL itu kan dia jarang nyanyi, dia hanya sebagai komando. Nah yang nyanyi terus kan singer. Iya. Nah bagi saya energinya singer itu yang harus dia lebih jelas. Well tetap jelas, namanya komando kan pimpinan, belok kiri, harus jelas. Tapi nggak boleh terlalu jauh meninggalkan. Singer. Karena bukan pemanis singer, Dia juga punya peran. dia punya Betul, peran. Betul, Nah kebanyakan ada yang mixing di gereja lain, itu singernya kesian, terlalu jauh. Makanya berbeda, saya kalau ada di gereja lain tiba-tiba diperbantukan, oh saya nggak cocok kalau mixing di sini. Kenapa? Warna saya begini, kalau mau oke. Kalau nggak mau pasti saya nggak cocok. Tapi biasanya profesional. Jadi yang Pak Yusak itu bilang benar. Kadang-kadang kita harus bukan lagi rendah hati. Oh warnanya ini, oke, fine. Nah, kita menyesuaikan turun, ya. menyesuaikan. Itulah dia yang dibilangin kayak saya, bukan generasi yang baperan. Makanya tugas Pak Gembala sebenarnya pada saat kita memasuki pelayanan ada yang harus dipersiapkan dalam soundman. Tubuh, jiwa dan roh. Itu yang harus dipersiapkan. Karena kalau enggak gampang baper ya Pak Yusak ya. Tiba-tiba orang yang enggak ngerti, waduh, siapa lu? Nah, gampang marah. Terus musisi bilang perintahin ini kesindir, merasa enggak enak nih. Nah, tubuh, jiwa dan roh kita dibagi. Nah, tinggal jiwa nih. Ya kan, roh ya kita kayak istilahnya nggak kelihatan lah. Tubuh Ya, cubit kesehatan, sakit, ya. kesehatan. Nah tinggal jiwa kita. Jiwa kita dibagi lagi. Terbentuk dari apa? Ada jerami, ada ranting, ada kayu, Ada emas, perak. ada perak, ada emas, Permata. batu permata. Ah. Paling nggak kita di perak deh. Nggak usah sampai batu permata deh, Pak Yusak ya. Di perak aja udah. Nah jangan sampai kita kayak jerami. Gampang kebakar. Baru dikasih masuk, bro gitar gue kayaknya gini ya. Di headphone bener, deh bagus. Gitu, nggak mau mendengarkan musisi. Itu egonya. Nah saya bilang kalau saya mixing di tempat lain, saya pelajarin, oh warnanya ini. Oke, ya kita rendah hati. Karena jiwa kita sudah terbentuk. Nah itu yang paling penting dalam pelayanan. Betul, saya sepakat sekali itu. Berarti memang peran soundman krusial juga ya Krusial. dalam gereja ya, termasuk mengatur segala sesuatunya. Kalau udah emosi kan repot. Pertanyaan satu nih, kalau misalkan dia pengen kebelet kencing, Nahan diri itu. Itu nahan diri, kita lapar pun nahan diri. Tahan serius? diri ya. Serius. Ada azas tahan diri tuh. Ada aja sendiri. Wah, ntar ya, mungkin kita udah lihat dulu nih. dipersiapkan ku ya. Biasanya sebelum ibadah kita mempersiapkan misalkan saya ke toilet dulu. Cakep, setuju itu. Itu kita tinggal konsentrasi aja, selesai. Betul. Kalau saya sih begitu, nggak tahu yang lain. Saya konsentrasi, selesai. Jadi sebelum itu saya nggak akan kabur.
Gitu. Tapi biasanya begitu. Kalau lapar, saya pastinya bawa, tapi sih kebanyakan nggak, udah lapar tahan aja, makanya mahnya terganggu. Nah, pekerjaan profesional kebanyakan sudah kerja, jadi akhirnya lupa makan. Nah, bagi soundman yang benar-benar kayak gitu, bawa roti. Di tas itu Berarti paling benar. tetap ya persiapan tubuh, jiwa dan roh itu penting. Iya. Termasuk tubuh. Jadi kalau misalkan memang udah ada pelayanan atau melewati jam makan siang, prepare dulu dong sebelumnya Iya. makan, atau enggak bawa bekal, Bawa bekal. siapin buat nyemil. Jangan nasi padang itu banyak di mixer. Dan mixer juga bukan tempat buat makan Betul, kan, nggak betul. boleh. Iya. Jadi memang khusus buat fokus mempersiapkan sound dengan baik. Iya. Betul ya seperti gitu ya. Boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Silahkan tuh. Ini kan tadi dikasih tahu ada FOH ya. Iya. Juga ada speaker monitor ya. Iya. Jadi ada speaker monitor yang ke panggung, ada yang ke arah musik. Terus ada juga speaker manajemen yang ada di tengah untuk delay manajemen yang Iya. ngedorong ke arah audiens, ke arah jemaat. Nah, ada juga satu lagi speaker yang keluar dari masing-masing alat musik. Iya. Ya kalau gitar punya amplifier kan? sendiri, bass punya amplifier sendiri, semua alat musik punya amplifier sendiri. Ya. Nah, gimana mensiasati supaya bisa harmonis semua itu? Jangan-jangan sampai terjadi ketika volume sama kita dikecilin, suara dari semua masing-masing amplifier alat musik itu yang lebih kencang daripada FOA-nya. bagaimana tuh Pak? Jadi Bro. ya itulah istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi komunikasi itu penting dalam suatu ibadah atau suatu acara, apalagi bandnya sudah kenal. Pastinya kalau bilangnya ampli diturunin dong karena ke FOH, itu pastinya karena sudah kenal kan, komunikasinya baik, pastinya enak. Kalau nggak kenal, penyampaian jadi gini, kadang-kadang penyampaian kita orang soundman nih, misalkan saya nih, orang Indonesia Timur campur Betawi yang ngomongnya suaranya keras, nembaknya enak, orang jadi kok kesannya marah-marah ya. Nah, maka dibilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau pemain bandnya udah kenal kita bisa berkomunikasi sama pemain band. Maka saya bilang tadi awal adalah saya dengerin amplinya mereka dulu. Amplinya mereka udah cukup bagi saya, udah balance mereka semua. Saya belum mixing FOH, saya akan bicara kebutuhan monitornya. Kalau nggak balance, Ya kita komunikasi sama mereka, kita bilang, bro bisa nggak ininya diturunin. Nah, itulah gunanya komunikasi, kedekatan, hubungan. Kalau saya belum punya hubungan yang baik dengan musisi, pastinya crash. Karena musisi punya ego juga pasti, manusia sama manusia. Benar gak tuh bro? Betul. Maksudnya- Bro, coba monitornya digendong aja bro, biar kedengeran. Nggak kedengeran. woi nggak kedengeran nih, gedein. Nyata kita dengar di depan, saya duduk paling tengah di posisi jemaat gitu, kencang banget. Saya akan komunikasi sama mereka. Nah, di dalam satu tim itu mesti ada leader Betul. di musik. Siapa yang leadernya di musik, saya akan komunikasi sama dia. Nggak bisa semua itu semua sama. Pasti saya bilang misalnya Bro Marco ini jadi leadernya, bro sorry bro, ampli bassnya kegedean. Nah kita juga soundman tahu nih, ini bassnya memang nembaknya jauh atau memang short. Kadang-kadang kita ketemu ampli bass yang nembaknya jauh, padahal dia cuman nggak berasa karena nembaknya jauh. Ada beberapa merek tertentu saya nggak bisa sebut karena sudah ngek gitu. Jadi jauh baru berasa. Emang itu bass itu diciptakan buat panggung gede. Tapi karena keterbatasan pengetahuan, wah musisi itu pakai bass itu, gitu. Bukan karena kebutuhan, karena ngelihat, bass si ini pakai nih keren nih, dia beli, gereja itu beli. Padahal itu buat panggung yang besar, yang istilahnya kita harus 4 meter dari ampli itu baru berasa. Atau 6 meter. Iya. Karena Jadi dia harus jauh. kayak contoh si siapa Eddie Van Halen pakai Marshall berapa? Yang kabinetnya gede terus tinggi itu sebenarnya nggak penting-penting banget Enggak, juga. dia hanya ya. hidup cuma satu, Terus yang lainnya mati. Penyangga. Penyangga. Di atas Iya, keren kan? cuma wajah kan. Cuman mau lihat itu ada mic-nya ada berapa biji. Kalau mic-nya satu berarti itu yang hidup. Ada hubungan sama endosan juga dong Iya, berarti. betul. Ya. Jadi kalau misalkan speaker kita balikin cuman ke kita doang pun nggak masalah dong berarti Betul, memang.
Ampli itu kan buat kebutuhannya musisi. Pemusik ya. Pemusik, bukan kebutuhannya jemaat. Makanya saya selalu bilang, kamu di endorse nggak? Enggak. Ngapain ngadepin ke jemaat? Saya ngeledekin musisi gitu. Joke aja sama musisi, di endorse nggak sama brand itu. Karena ada satu musisi senior banget, legend di Indonesia. Semua brand merek itu ditutup sama gambar namanya dia. Karena dia nggak di-endorse. Karena gedean dia kan, namanya di Indonesia paling legend loh, mas, pengikutnya paling banyak istilahnya. Waduh. Kalau konser agak rese, ya kan? Nah dia ditutup karena gue nggak perlu dia. Nah saya selalu bilang gitu gereja, ngapain juga ditampilin toh? Kamu mau lihat, kamu pakai Marshall misalnya mau pakai ini, kan nggak juga. Jadi ampli itu buat kebutuhan si pemain musik, monitor itu buat kebutuhan misalkan pemain bandnya jauh, ya dia buat denger pemain yang lain. Misalkan nih saya gitar, bassnya di ujung sana, nah saya harus minta bassnya di sini dong. Itu banyak yang salah persepsi tuh. Mereka kira monitor itu untuk mendengar dirinya sendiri, Iya. padahal sebetulnya untuk Buat mendengar mendengar temannya. Buat gitu. mendengar temannya, karena kan jauh kan. Jadi ampli itu cuman buat dia, buat teman-temannya lewat monitor itu kepada dia. Itu speaker monitor kan ya? Itu speaker monitor. Monitor Itu Makanya yang kadang-kadang Jadi bingung sama- speaker monitor tuh di mix dari alat-alat musik lain supaya didengar Iya, bisa harmonis gate-nya gitu dia, ya. gate-nya gate-nya. dia, pemandunya Tapi kan dia. kalau speaker dari masing-masing amplifier kan itu personal berarti dong. Personal. Personal ya. Nah itu yang personal itu kadang-kadang pernah aja contoh kasus sampai saya contohnya satu alat musik A misalnya. Sampai saya kecilin. Kok dia masih kenceng ya satu ruangan gitu ya. Bahkan sampai ya karena di ruang operator kita ada kaca tuh di belakang sampai der. Saya pikir terus masa saya harus datang ke depan kecilin, ya udah akhirnya kita dengan rendah hati kita biarkan. Berarti edukasi itu penting ya? betul. oke. Kekurangan dari ada beberapa gereja, bukan kekurangan, maksudnya ketidakpengetahuan tentang itu adalah trending tentang itu. Saya berapa kali ada berapa kesannya gereja itu besar. Ternyata pengetahuan seperti ini itu ternyata sedikit. Jadi satu contoh adalah misalkan ini gitar. Musisi biasanya nggak gedein dia di ampli. Dia mau gedein instrumennya dia, tapi gedeinnya di sini. Nah, terjadi besarnya di mana? Di FOH dan monitor. Dan kan terkirim semua. Pada saat sumber suaranya ngirim besar, automatically semuanya dapat. Misalkan buat WL-nya juga ngeluarin suara gitar, automatically gitarnya yang besar. Saya kurang dengar bro, ya udah kencengin aja di ampli nggak masalah. Nah, itu yang problem biasanya. Nah, Karena masing-masing ampli baku besar. Nah, itu Baku kan gede. bilang lagi, balik lagi kedewasaan dalam satu si bandnya, pemimpinnya. Dia akan mengecek keluar, oh cukup nih balance-nya. Peran soundman gimana di situ? Komunikasi. Berarti komunikasi ya. Komunikasi yang paling penting sama, kan istilahnya kalau bandnya itu tampil orang denger enak, kan nama band yang bagus, bukan soundman-nya. Kalau feedback soundman-nya pasti bagus. Semua jemaat nengok. Gitu. Nah, soundman-nya bagus, mau dikenal. Kalau saya bilang feedback nggak apa-apa, kamu terkenal. Asik. Iya kan? Kamu terkenal. Tadi kamu yang bikin feedback ya, gitu kan. Oh gitu toh. Jadi istilahnya bukan merasa lebih tinggi, wes band, gue yang bikin lo keren lo, enggak. Tapi pada dasarnya yaitu yang dibilang komunikasi itu yang paling penting. Wih cakep. Waduh teman-teman kita udah ngobrol banyak sekali nih sekarang nih. Saya tadi udah mau masuk ke tips and trick, tapi udah masuk di sini juga tips and tricknya. Ada beberapa hal yang kita bisa bicarakan, nggak tahu nanti mungkin ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi soal ini karena ini cukup memberikan informasi. Jadi kita mengerti bahwa soundman atau enggak sound system itu sendiri mempunyai peranan besar. Jadi mau nggak mau kayaknya kita mesti akhiri dulu deh pertemuan kita pada saat ini supaya menarik nanti ikut lagi. Jadi saya kasih conclusion seperti begini ya. Kitab Wahyu di Alkitab banyak menuliskan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di 7 sidang yang disampaikan pun seperti begitu. Terus kemudian Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari
Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, kalau misalkan sound system ini adalah perangkat yang untuk menguatkan suara agar jangkauan suaranya terdengar oleh pihak lain dalam besaran ruangan maupun jarak yang tertentu. Ya itu seperti yang tadi diobrolin ya, saya tangkapnya seperti begitu. Bukan berarti tidak penting, melainkan sangat membantu bagi gereja yang sudah memiliki ratusan, belasan, puluhan ribu jemaat, bahkan dalam jumlah puluhan sekalipun. Jadi peran soundman itu beserta dengan perangkatnya dan juga tim soundnya memiliki peranan dalam sebuah pelayanan supaya pelayanan di gereja ya, supaya jemaat Tuhan dapat menikmati ibadah. Bahasanya tuh dapat mendengar dengan enak, dengan nyaman, di mana Tuhan hadir dan mereka juga pulang dengan membawa berkat. Tidak mau oleh saat ini soundman orang hebat beserta dengan tim dan tetap melayani Tuhan dengan sungguh. Berkat bukan dari manusia, tetapi berkat dari Tuhan. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Salam Ephata. Salam Ephata. Salam Evata.